saya akan melakukan praobservasi oleh rekan saya yaitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nana Hasnati. Saya adalah guru matematika di SMK 3 Takala. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Nana? Alhamdulillah baik. Kalau Ibu? Alhamdulillah baik juga Bu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih telah mengizinkan saya untuk melaksanakan supervisi akademik di kelas Ibu. Iya Bu, sama-sama. Jadi Bu, berkaitan dengan kegiatan supervisi akademik yang akan kita lakukan, bukan berarti saya lebih hebat daripada Ibu, tapi dalam kegiatan ini saya ingin mungkin ada pembelajaran yang bisa saya dapatkan dari melihat kegiatan pembelajaran Ibu di kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Iya Bu. Baik Bu, adapun proses supervisi akademik ini dibagi menjadi 3 bagian Bu. Jadi ada namanya praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Yang pertama itu praobservasi Bu, yaitu kegiatan yang kita lakukan saat ini. Jadi kegiatan praobservasi ini dilakukan sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid Ibu. Kemudian yang kedua Bu, kegiatan observasi, yaitu kegiatan ketika kita nanti akan belajar di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, kegiatan pasca observasi, yaitu kegiatan ketika kita sudah mengajar di dalam kelas. Jadi kita akan berbincang-bincang setelah Ibu mengajar di dalam kelas. Kemudian Bu Nana, berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan pada saat observasi nanti, materi apa nih yang akan Ibu ajarkan? Materi yang akan saya ajarkan nanti adalah persamaan linear Bu. Jadi Ibu akan mengajarkan persamaan linear. Kemudian Bu, tujuan pembelajarannya apa yang akan Ibu capai? Jadi tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat memodelkan masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari ke dalam persamaan linear dan bagaimana mereka bisa menyelesaikan masalah tersebut. Baik Bu, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan, apa yang Ibu inginkan atau area pengembangan apa yang kira-kira Ibu ingin capai? Saya ingin selama proses pembelajaran murid-murid itu dapat aktif di kelas, seperti aktif menjawab jika diberi pertanyaan, baru aktif bertanya dan aktif dalam kegiatan diskusi atau kerja kelompok. Jadi Ibu inginkan itu murid-murid yang aktif di kelas, aktif menjawab pertanyaan, dan aktif dalam kegiatan diskusi seperti itu Bu. Ya, kemudian baik Bu, Ibu sudah menyampaikan tujuannya. Kemudian Bu, semua itu bisa dicapai Bu jika kita menggunakan strategi, model atau metode pembelajaran. Jadi model atau metode apa yang akan Ibu gunakan? Saya akan menyusun perangkat pembelajaran seperti modul yang dilengkapi dengan materi ajar, LKPD, media, dan lain-lain. Dan model pembelajaran yang akan saya gunakan adalah PBL atau Problem Basic Learning dengan mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi ke dalam KSE. Luar biasa Bu, pastinya nanti pembelajaran Ibu akan menarik karena Ibu akan menggunakan metode pembelajaran PBL, Problem Based Learning, yaitu dengan mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi ke dalam KSS. Baik Bu, kemudian ada tidak sarana-prasarana yang Ibu butuhkan dalam pembelajaran Ibu nanti? Ada Bu, saya akan membuat PPT sebagai bahan atau media ajar, dan saya juga akan menggunakan LCD proyektor. Oh, seperti itu Bu, Ibu akan menggunakan PPT sebagai bahan ajar atau media ajar serta LCD proyektor. Nah, kira-kira kapan nih Bu kegiatan observasi yang bisa kita laksanakan nanti di kelas berapa Bu? Insya Allah bisa Bu di hari Rabu pada jam pertama di kelas 10 TI.
Baik Bu, besok saya akan melakukan supervisi di kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas selama pembelajaran. Kemudian sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita ini? Alhamdulillah, dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran terkait apa yang akan saya lakukan besok, dan tentunya saya akan lebih mempersiapkan diri dan insya Allah akan mempersiapkan semuanya dengan baik. Baik Bu, terima kasih untuk hari ini. Kegiatan kita sampai di sini dulu Bu. Nanti kita akan mengobrol lagi pada kegiatan pasca observasi, insya Allah. Nanti kita akan dihadiri pada saat pasca observasi akan dihadiri oleh pendamping praktik saya Bu. Ya, jadi sampai ketemu besok Bu. Terima kasih Bu Nana sudah memberikan waktunya untuk pra-observasi ini. Silakan Ibu menyiapkan modul LKPD media bahan ajar Ibu. Sampai jumpa besok di kelas 10 T. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu. Misi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama membaca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku? Alhamdulillah. Baik, walaupun cuaca panas kita tetap semangat ya. Sebelum kita mulai, saya mengenalkan dulu. Tolong kenalkan namanya. Abdul Rahman, Adinda, Akbar, Anggi, Asmawiati, Faisal Khalid, Sakit, Jaharuddin, Aidil, Kodri, Taufik, Wahyu, Hairul, Nursalam. Alhamdulillah ya, hari ini yang hadir hanya ada 21 orang dan yang sakit 2 orang, dan kita doakan semoga teman yang hadir cepat sembuh ya. Baik, sekarang hari ini kita akan mempelajari materinya yaitu mengenai sistem persamaan media. Tentang apa? Ya, tentang sistem persamaan media. Jadi coba perhatikan ya materinya. Mengantuk? Tidak. Kalau mengantuk, baik kapan kasih ice breaking. Bagaimana? Setuju. Coba pilih semua. Jadi
Ada contoh? Persamaan linear itu adalah kalimat terbuka yang memuat suatu variabel berpangkat 1 yang memiliki hubungan sama dengan, dan jika lihat di gambar membentuk garis lurus ya, vertikal. Ya, misalkan 3x ditambah 4 sama dengan 10. Variabel x-nya ada 3x. Dan dari mana benar? Itu lihat perhatikan. 3x ditambah 4 sama dengan 10. Ya, variabel x-nya kita cari yaitu 3x sama dengan, ini berpindah tempat. Posisi berpindah tempat menjadi negatif. Jadi dikurang 10 dikurang 4. Jadi tetap 3x sama dengan 10 dikurang 4 berapa? 6. Jadi 10 dikurang 4 berapa? 6. Lihat, jadi 3x sama dengan 6. Jadi x sama dengan 6 dibagi 3. Berapa? 2. Jadi sudah jelas ya, kalau x itu hasil ada 2. Ya, jadi sekarang yang kita akan pelajari itu bagaimana menyelesaikan SPLDF atau sistem persamaan linear dua variabel dengan ada 3 metode, yaitu metode grafik, metode substitusi, dan metode eliminasi. Ya, ini persamaan linear variabel yang mempunyai variabel berpangkat 1. Jadi bentuk umumnya AX ditambah BY sama dengan C. Dengan A, B, dan C itu merupakan bilangan real. Dan A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Syaratnya. Lanjut. Oke, lihat. Jika kita berbicara dengan sistem atau SPLDF, maka terdapat dua persamaan linear yang dalam bentuk umumnya adalah A1x ditambah B1y itu sama dengan C1. Sedangkan A2x ditambah B2y sama dengan C2. Ya, ada pertanyaan sini, bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel? Jadi ini persamaan linear bisa kita memodelkannya ketika kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, saya akan memberi, sebelum saya masuk ke yang lebih materi yang lebih sebelumnya saya akan membagi dulu kelompok belajar. Bagaimana? Ya, sekarang kita membagi 3 kelompok. Kelompok 1 dan ini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Sama ini ya. Sudah? Soalnya sudah? Paham? Sekarang kamu bersama kelompokmu mengerjakan atau menyelesaikan kasus itu. Sekarang kerjakan ya. Kalau ada yang ingin dipertanyakan, silakan bertanya sama dengan saya. Oke, silakan kerja. Kelompok 2, kelompok 3, Abdullah ya. Ternyata Anda paham tentang materi ini. Baik, saya persilakan kelompok 2
ikuti kelompok kami pukul 3, yaitu kesimpulan. Upah per jam buruh adalah Rp12.500. Upah per jam air adalah Rp22.500. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Kesimpulan, upah per jamnya adalah Rp22.500 per jam. Upah buruh per jam adalah Rp12.500. Itulah hasil diskusi kami. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hasil dari pertanyaan ini yaitu upahnya per pakaian yaitu 12.000 per jam dan upah buruhannya adalah 32.500. Baik, sebelum saya akhiri pelajaran ini, saya minta untuk satu atau dua orang untuk merefleksikan ini. Coba memberikan refleksi dari pembelajaran ini. Ya, aja. Baik, silakan memberikan dari hari ini. Menurut saya hari ini sangat menyenangkan karena pertama kali kami melakukan SDG dan ini sangat menyenangkan. Itulah refleksi dari saya. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sangat terima kasih kepada guru karena bisa membuka waktunya di kelas kami untuk merefleksikan pembelajaran ini, dan bagi saya sangat menyenangkan dan bagi saya menyenangkan saya sambil mulai berbuat. Aku kira pembelajaran hari ini sudah cukup dan insya Allah minggu depan lagi kita akan belajar yaitu tetap masih mengenai sistem persamaan linear dengan 3 variabel. Oke, saya akhiri ucapan dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan. Tentunya siap berdiri. Jadi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Duduk. Kita pulang. Akan sebaiknya kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus sholihati
Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nana? Alhamdulillah baik Bu Yuli. Alhamdulillah. Ibu, jadi hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu. Ya, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Jadi lebih tepatnya sebagai refleksi dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas. Ya Ibu, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan observasi di kelas Bu? Bagaimana bagaimana perasaannya Ibu? Iya, tentunya saya tuh merasa senang karena tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah saya rencanakan di modul ajar, mulai dari tahap awal atau pendahuluan, tahap inti dan penutup bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Jadi alhamdulillah saya merasa puas dan senang Bu. Alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan lancar. Bisa Ibu ceritakan kembali bagaimana area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas Bu? Iya, area pengembangan yang saya lakukan di dalam kelas, saya ingin selama proses pembelajaran murid-murid itu dapat aktif semua di dalam kelas. Berarti area pengembangan yang Ibu berkaitan dengan keaktifan murid di dalam kelas ya Bu? Iya. Ya, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi yang tentang keaktifan siswa, apakah sudah Ibu berhasil lakukan di dalam kelas Bu? Iya, hal yang sudah saya rasakan sudah baiknya dalam pembelajaran, seperti langkah-langkah kegiatan pembelajaran dengan model yang sudah saya tentukan itu sudah terlaksana semua. Tapi misalkan itu anak-anak aktif menjawab setiap pertanyaan yang diberikan, baru dia juga aktif dalam berkelompok. Jadi walaupun mungkin ada juga kekurangannya ya sedikit, tapi keseluruhannya menurut saya sudah alhamdulillah bisa berjalan lancar. Ya, alhamdulillah Bu. Jadi ya tentunya memang akan selalu ada kekurangan secara keseluruhan Bu, tapi sudah berjalan dengan baik. Nah, kira-kira apa yang menurut Ibu masih kurang atau masih perlu ditingkatkan Bu dalam proses pembelajaran itu? Menurut saya sih yang perlu ditingkatkan itu dalam proses pembelajaran kemampuannya atau keberanian itu siswa. Seperti dia bertanya, berani tampil di depan kelas, seperti kalau misalkan dia berkelompok, pastikan dia mempresentasikan hasilnya di depan kelas, jadi dia harus ada keberanian. Gitu aja. Pertama ya kerja samanya tuh harus juga lebih ditingkatkan kembali. Berarti masih ada ya murid yang kurang aktif atau kurang terlibat dalam pembelajaran itu masih ada ya Bu. Tapi menurut Ibu mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Kira-kira apa penyebabnya yang bisa membuat siswa itu kurang aktif di kelas? Kayaknya itu siswa kurang percaya diri. Makanya tuh dia tuh masih malu rasa dan masih malu toh untuk dia bisa aktif di depan kelas, berbicara dengan orang teman-temannya toh. Saya kira. Oh begitu ya Bu. Nah kira-kira bagaimana menurut Ibu solusinya atau langkah-langkah yang Ibu bisa lakukan untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri dari siswa Ibu? Saya akan kembali mengidentifikasi pembelajaran seperti apa yang dibutuhkan oleh murid. Kemudian saya tuh dalam pembagian kelompok juga lebih memperhatikan tingkat gaya belajar tuh siswa yang bagaimana. Baik Bu, jadi itu rencana Ibu ke depannya ya. Ibu akan mengidentifikasi kembali pembelajaran seperti apa yang dibutuhkan murid. Ibu juga akan menggunakan kalau gaya belajar berarti berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Iya. Iya, berarti Ibu juga akan belajar lagi
tentang bagaimana metode-metode belajar di dalam kelas. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan semua langkah-langkah yang Ibu sebutkan tadi? Insya Allah secepatnya Bu, karena saya juga ingin agar murid-murid saya itu aktif, semuanya belajar sehingga pembelajarannya itu nantinya bisa lebih baik lagi. Ya, baik Bu Nana, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa secepatnya terrealisasikan. Dan jika misalnya Ibu butuh bantuan, saya bersedia untuk membantu Ibu kapan dan dimanapun. Iya, makasih Bu sebelumnya. Iya, baik, mungkin Bu, sekian percakapan pasca observasi kita hari ini. Sekali lagi terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama. Iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kira-kira bagaimana kegiatan pasca observasi kami hari ini? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi menurut pengamatan saya, kegiatan percakapan ini sudah berjalan dengan baik. Tentunya sudah menggunakan alur tirta. Iya. Yang pertama itu menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian yang ketiga rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Kemudian saya amati juga proses percakapan ini sudah menggunakan prinsip coaching. Ada 3 ya. Yang pertama itu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan menggali potensi. Di sini saya lihat yang pertama itu kemitraan, karena antara coach dengan coach itu setara di sini. Coach di sini tidak menggurui, tetapi menggali apa yang menjadi permasalahan coach yang banyak menjelaskan. Nah, itu yang sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian yang kedua, ada proses kreatif, terjadi percakapan 2 arah. 2 arah yang dimaksud di sini, coach hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berbobot, yang banyak berbicara coachnya, jadi sudah sangat bagus. Karena itu yang diharapkan, bahwa coachnya hanya memberikan pertanyaan pemantik yang bertujuan menggali, dan coachnya yang banyak menjelaskan, baik itu masalahnya seperti apa, rencana aksinya seperti apa, kemudian apa tindak lanjutnya. Yang terakhir di sini memaksimalkan potensi. Dari percakapan ini muncul rencana tindak lanjut dari coachnya, bahwa nanti saya akan melakukan seperti ini. Permasalahan yang muncul di kelas saya seperti ini, beliau sendiri yang menyampaikan bahwa rencana saya akan ke depan seperti ini. Kemudian siapa-siapa mungkin yang dilibatkan sudah dijelaskan dengan baik. Jadi alhamdulillah, menurut pengamatan saya bahwa dialog antara coach dengan coach ini sudah berjalan bukan baik tapi sangat baik. Jadi saya mengacungkan jempol kepada Ibu Yuli selaku CGP sekaligus coach, dan Ibu selaku coach yang sudah diobservasi oleh Ibu Yuli. Mungkin itu sukses ke depannya untuk Ibu Yuli dan rekan sejawat. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.